Bab 321, datang satu persatu. Semua orang tercengang. Semula menurut mereka Lin Chen tidak berani membunuh Wang An, lagi pula saudara laki-laki Wang An sudah mengancam Sue Lingyun, apakah Lin Chen tidak peduli dengan kematian Sue Lingyun? Xiao An. Melihat Lin Chen menusuk dantian Wang An dengan pedangnya, Wang Dong tiba-tiba meraung dengan mata merah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan dia menggunakan kekuatan dengan kedua tangannya. Udara dingin yang berdiri di atas tangan Sue Lingyun kepalanya besar, dan telapak tangannya langsung jatuh. Hati-hati. Chen Gaoi dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, Sue Lingyun terluka parah, dan gerakan Wang Dong begitu kuat bahkan Sue Lingyun bukanlah tandingannya di puncaknya, apalagi sekarang. Terkena telapak tangan ini, Sue Lingyun pasti akan mati. Tetapi, pada saat ini, suara gemuruh yang tiba-tiba dan menggemparkan bumi datang. Aum. Sosok kekar muncul di belakang Wang Dong dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok ini tidak lain adalah Bao Xiong kecil. Ceritanya panjang. Faktanya, butuh waktu kurang dari beberapa saat bagi Lin Chen untuk tiba di sini dan membunuh Wang An. Setelah Lin Chen dan Little Storm Bear melarikan diri dari formasi psikedelik, Lin Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan Wang Dong dan Wang An. Wang An sedang berurusan dengan Sue Lingyun dan yang lainnya, dan dia segera bergegas. Bao Xiong kecil tidak tahu kenapa, jadi dia datang lebih lambat dari Lin Chen. Lin Chen berani membunuh Wang An dengan tidak hati-hati, bukan karena dia tidak peduli dengan kematian Sue Lingyun, tetapi karena kekuatan jiwa Lin Chen mengetahui kedatangan beruang kecil yang kejam itu. Beruang kecil yang mengamuk itu sudah memiliki kecerdasan spiritual dan sangat pintar, apalagi telah bertemu dengan Wang Dong dan Wang An. Ketika sampai di sini, ia segera menyadari gerakan Wang Dong yang tidak biasa dan mengambil tindakan tepat waktu. Ledakan. Setelah memahami warisan Dewa Binatang, kekuatan beruang badai kecil meningkat lagi. Dengan cakarnya, ia dengan mudah menamparkan telapak tangan besar yang hendak menimpa tubuh Sue Lingyun dengan keras, cakarnya menghilang, dan ia mencengkeram Wang Dong dengan kuat lagi. Ini kamu binatang buas lagi. Wang Dong belum bangun dari kesedihan dan kemarahan atas kematian saudaranya, tetapi reaksinya juga sangat cepat. Dia meraung dengan marah, memegang telapak tangan secara horizontal di depannya, mencoba menghalangi si kecil serangan beruang yang kejam. Serangan. Puff. Ah. Cakar tajam beruang kecil yang kejam itu meraih telapak tangan Wang Dong dan mematahkan telapak tangan Wang Dong dengan satu cakar. Yang terakhir menjerit dan mundur puluhan kaki. Bajingan, bajingan, bajingan. Kalian berdua lagi. Wang Dong memelototi Lin Chen dan beruang besar kecil dengan marah. Ketika mereka berada di gunung api, dia dipukuli habis-habisan oleh Lin Chen, dan Wang An dicakar oleh beruang besar kecil meridiannya patah, dan kedua bersaudara itu akhirnya pulih dari luka-luka mereka dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini Wang An dibunuh oleh Lin Chen lagi, dan dia sendiri dalam bahaya saat ini. Wang Dong tidak bisa menahan penyesalan sedikit pun. Jika dia tidak mengikuti ide Wang An untuk berurusan dengan sesama murid Lin Chen, saudaranya Wang An tidak akan mati sekarang, dan hidupnya sendiri tidak akan dalam bahaya. Di sisi lain, ketika Chen Gaoi dan yang lainnya melihat Sue Lingyun baik-baik saja, mereka tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian mereka semua memandang beruang kecil itu dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini adalah monster-monster, tetapi menurut kata-kata Wang Dong, tampaknya Lin Chen memiliki hubungan yang baik dengan monster-monster ini, dan Lin Chen serta beruang kecil pernah berurusan dengan Wang Dong sebelumnya, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, yang terakhir melarikan diri. Setelah memperhatikan level beruang kecil yang kejam itu, Chen Gaoi dan yang lainnya menarik napas lagi, monster tingkat rendah tingkat 6, ini. Apa hubungan antara monster ini dan Lin Chen? Sue Lingyun juga berdiri saat ini untuk sementara waktu. Setelah menonton, Lin Chen meliriknya dan tetap diam. Sepertinya ada banyak hal tentang Lin Chen yang tidak dia ketahui. Wang Dong, terakhir kali aku melepaskanmu, kamu masih tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan kamu bahkan tidak menjawab. Untuk kemarahanmu. Lin Chen mencibir. Jika Lin Chen tidak tiba tepat waktu, aku khawatir Wang Dong akan membunuh semua Sue Lingyun dan yang lainnya. Wajah Wang Dong pucat. Dia menatap Lin Chen dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Tetapi meskipun dia marah pada Lin Chen karena membunuh Wang An, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Chen dan tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Kenapa? Kamu punya kemampuan untuk menghadapinya, tapi kamu tidak punya kemampuan untuk menghadapiku. Chen Gaoi dan yang lainnya lemah dan bukan lawan Wang Dong, jadi Wang Dong datang untuk menghadapi mereka, tapi Lin Chen kuat, dan Wang Dong tidak berani datang. Masalah Lin Chen adalah dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Chen memegang pedang roh sejati di tangan kanannya dan berjalan perlahan menuju Wang Dong. Setelah memahami warisan di tempat warisan, tingkat budidaya Lin Chen belum menembus, tetapi auranya sudah sangat kuat.
Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan auranya juga meningkat. Aura mengerikan ini langsung menyelimuti Wang Dong, membuat wajahnya sangat pucat. Lin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Wang Dong segera berubah ketika dia melihat Lin Chen datang. Lin Chen mencibir dan berkata, saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda keberanian untuk mewarisi tempat itu. Jika Anda begitu penakut dan takut, pencapaian masa depan Anda akan sangat terbatas. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung dengan nada menghina, dengan ekspresi sarkastik di wajahnya, ia sama sekali tidak menganggap serius Wang Dong, dan mudah untuk membunuh Wang Dong. Melihat situasi ini, wajah Wang Dong menjadi pucat sesaat, lalu ungu sesaat, dan dia meraung dengan marah, Lin Chen, tidak mudah membunuhku. Wang Dong dengan panik meningkatkan energi sebenarnya dalam dantiannya, berlatih Suan Binggong, dan esensi sejati Wang Dong mengandung udara yang sangat dingin, yang tidak tertahankan bagi pejuang biasa di tingkat tengah alam Dao sejati. Kemudian, dia menyerang Lin Chen dengan telapak tangan dengan wajah memerah. Saat telapak tangan menyerang, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun puluhan derajat, angin menderu-deru, dan rasa dingin menerpa wajahnya. Huff. Lin Chen mengayunkan pedang roh sejati di tangannya, dan segera aura destruktif menyelimuti area sekitarnya, dan dia menyerang Wang Dong dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, Wang Dong berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Dalam hal kultivasi saja, dia jauh lebih tinggi dari Lin Chen, jadi Lin Chen harus berhati-hati. Saat berikutnya, dengan beberapa hembusan dan hembusan, pedang roh sejati dengan mudah menghilangkan energi dingin yang dilepaskan oleh Wang Dong, menghancurkan segalanya tanpa perlawanan sama sekali. Melihat pukulan yang akhirnya dia kumpulkan dengan mudah disebarkan oleh Lin Chen, wajah Wang Dong menjadi lebih pucat. Lin Chen masih berjalan perlahan menuju Wang Dong, wajahnya penuh kedinginan. Terakhir kali Wang Dong diizinkan melarikan diri, itu karena Lin Chen tidak cukup kuat pada saat itu. Dia hanya bisa mengalahkan Wang Dong, tetapi tidak bisa membunuhnya. Sekarang Lin Chen telah melewati aula warisan dan pestanya, dia jauh lebih kuat dan sudah memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Kekuatan untuk membunuh Wang Dong. Lin Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Wang Dong ketakutan. Dia tidak ingin mati. Dia jenius di domain angin dan guntur. Ada dua kekuatan besar di belakangnya. Dia pasti bisa menerobos dan mencapai alam Baoyuan di masa depan. Saya adalah inti dari 10 sekte tertinggi di domain angin dan guntur. Murid, saya masih putra tertua keluarga kerajaan. Jika Anda membunuh saya, mereka pasti akan melakukannya balas dendam padaku, dan kamu pasti akan mati saat itu. Lin Chen mencibir dan berkata, wilayah angin dan guntur. Maaf, saya seorang pejuang dari wilayah Yanan. Selain itu, saya akan membunuhmu, mereka tidak ada cara untuk mengetahui bahwa saya membunuhnya. Wajah Wang Dong sedikit berubah, dan dia berkata dengan ekspresi memohon, tidak, kamu salah. Ayah saya tahu seni formasi. Jika Anda membunuh saya, dia pasti akan menggunakan formasi untuk menyimpulkan asal-usul Anda. Keluarga Wang saya adalah salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah angin dan guntur. Ia memiliki kekuatan besar dan tidak lebih lemah dari Sekte Tianji di belakangmu terlebih lagi, aku masih murid inti dari Sekte Si Jue, jadi kamu tidak bisa membunuhku. Wang Dong, sebenarnya ada dua kekuatan besar dari wilayah angin dan guntur di belakangnya. Lin Chen sedikit terkejut. Ada 3 sekte besar dan 8 keluarga besar di wilayah Feng Lei. Su Ge Hong dan yang lainnya sudah mengetahui hal ini, dan Wang Dong sebenarnya adalah murid dari 2 dari mereka. Jika Lin Chen berasal dari wilayah Feng Lei, prajurit, maka pasti akan merepotkan untuk membunuh Wang Dong. Sayangnya, Lin Chen adalah seorang pejuang dari wilayah Yanan. Adapun pernyataan Wang Dong bahwa ayahnya mengetahui seni formasi dan dapat menyimpulkan asal-usul Lin Chen tidak punya ketakutan. Wilayah Feng Lei jauh dari wilayah Yanan. Bahkan jika ayah Wang Dong ingin membalaskan dendam kedua putranya, dia masih perlu meluangkan waktu untuk pergi ke wilayah Yanan. Selama waktu ini, ayah Wang Dong akan bergegas ke Yanan wilayah. Lin Chen yakin bahwa kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat lain. Maaf, Anda dan saya tidak memiliki keluhan sama sekali. Anda hanya berurusan dengan saya, tetapi Anda ingin membunuh sesama murid saya terlepas dari hidup atau mati. Jadi kamu harus mati. Lin Chen tidak ingin berkata apa-apa lagi dan menebas Wang Dong dengan pedangnya. Ah! Pedang Lin Chen begitu cepat sehingga Wang Dong tidak punya waktu untuk melawan. Pedang roh sejati telah mengenai kepalanya dengan letupan. Jeritan ketakutan Wang Dong berhenti tiba-tiba sebelum mereka benar-benar mereda. Semua orang di sekitar mereka sedikit takut ketika mereka melihat Lin Chen begitu tegas. Yang pertama adalah kekuatan Lin Chen terlalu menakutkan. Dia hanya di puncak dari alam Tiangang, dan dia memiliki kemampuan untuk membunuh orang kedua yang berada di puncak alam Dao sejati takut dengan ketegasan Lin Chen.
Namun, sementara yang lain ketakutan, Chen Gaoyi dan yang lainnya tidak takut. Semakin kuat Lin kekuatan Chen, semakin menguntungkan bagi Sekte Tianji. Lin Chen, apakah kamu mendapatkan warisan di aula warisan? Chen Gaoyi berkata dengan gembira. Semua orang bisa melihat serangan pedang Lin Chen sekarang. Ada aura yang membuat jantung berdebar, yang tidak bisa dilakukan Lin Chen sebelumnya. Semua orang memandang Lin Chen. Lin Chen mengangguk sedikit dan berkata, iya. Desis. Setelah menerima penegasan Lin Chen, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara, dan wajah mereka dipenuhi rasa iri. Apa hal yang paling berharga di tempat warisan? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah 108 warisan di Balai Pusaka, tapi kok pusaka bisa begitu mudah didapatnya? Sesampainya di tempat pusaka, mereka hanya memikirkan pusaka Balai Pusaka dan tidak berani ke sana, apalagi mereka tidak tahu di mana aula warisan secara khusus. Lin Chen mendapat warisan dan kembali ke wilayah Yan'an, pasti akan terkenal. Mungkin dalam beberapa dekade, Lin Chen akan menjadi orang kuat di alam Baoyuan. Oh, awalnya aku punya senjata asli, dan aku sangat bersemangat karenanya. Dibandingkan dengan Lin Chen, senjata asliku tidak berharga. Semua orang menghela nafas. Warisan di tempat warisan sangat berharga. Itu ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Bahkan jika kebanyakan orang memasuki tempat warisan, mereka hanya memikirkan tentang warisan. Menghadapi mata semua orang yang iri, Lin Chen tampak tenang. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Jiang Wei, matanya sedikit dingin, sudah waktunya untuk mulai berbisnis. Semua orang tercengang dan memandang Jiang Wei. Jiang Wei, haruskah kamu mengatakan sesuatu? Lin Chen terlihat sedikit kedinginan. Ketika kekuatan jiwa Lin Chen mengetahui situasi di sini, dia menemukan bahwa kecuali Jiang Wei dan dua murid Sekte Awan Merah lainnya, semua orang sedang bertarung. Pada saat itu, Lin Chen tahu bahwa alasan mengapa dua bersaudara Dong dan Wang An ada di sini terkait dengan Jiang Wei. Setelah melihat Lin Chen membunuh dua bersaudara Wang Dong dan Wang An tanpa ragu-ragu, Jiang Wei tampak sedikit ketakutan saat ini, dan dia menyesal berhubungan seks dengan Lin Chen. Dia benar. Ketika dia memasuki tanah warisan, Lin Chen bukanlah lawannya, tetapi sekarang dia telah jauh melampaui dia. Bahkan para prajurit di puncak tahap tengah alam Dao sejati dibunuh oleh Lin Chen. Bawalah dua orang dari wilayah angin dan guntur. Hadapi kami, Jiang Wei, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Sue Lingyun berjalan ke arah Lin Chen dan menatap Jiang Wei dengan dingin. Bab 322, Dewa Petir muncul. Jika Lin Chen tidak tiba tepat waktu, kita semua akan mati di tangan Wang Dong dan Wang An kali ini. Tan Fei Peng juga memandang Jiang Wei dengan ekspresi sedikit marah. Masalah ini harus dijelaskan. Su Lei dan Su Jing juga menatap Jiang Wei. Di belakang Lin Chen, puluhan prajurit puncak Tiangang Realem juga memelototi Jiang Wei. Kali ini Jiang Wei bertindak terlalu jauh. Dia membawa dua orang dari wilayah angin dan guntur untuk menghadapi para prajurit dari wilayah Yan'an, dan bahkan ingin membunuh mereka semua. Dia sangat kejam dan jelas-jelas pengkhianat. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika Wang Dong terbunuh, Jiang Wei memiliki firasat buruk. Sekarang melihat semua orang mengkritiknya, Jiang Wei tidak bisa menahan perasaan khawatir, tetapi dia masih menatap Lin Chen dan yang lainnya. Bukan karena Jiang Wei tidak mau melawan, tapi dia tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Lin Chen sendiri dapat dengan mudah menghadapinya, belum lagi meskipun Lin Chen tidak ada, Sue Lingyun, Chen Gaoyi, Tan Fei Peng, Su Lei, Su Jing dan sejumlah besar prajurit domain Yan'an bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Kedua Wang Dong bukan dari wilayah Yan'an. Lin Chen, tidak masalah jika kamu membunuh mereka, tapi jangan lupa bahwa aku adalah murid inti dari Sekte Awan Merah. Jika kamu membunuhku, kamu akan menjadi bersiap menghadapi hukuman dari Sekte Awan Merah. Ayo. Jiang Wei menatap Lin Chen dan yang lainnya dengan ganas. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, banyak prajurit di sekitarnya langsung terguncang. Sebagian besar prajurit ini adalah murid sekte menengah atau kecil di wilayah Yan'an. Dibandingkan dengan Sekte Awan Merah, kekuatan di belakang mereka bukanlah tandingan sama sekali. Jika mereka membunuh Jiang Wei dan Sekte Awan Merah melacak mereka, maka mereka mungkin sulit untuk melarikan diri. Namun, meskipun orang-orang ini khawatir, Lin Chen, Chen Gaoyi, Tan Fei Peng dan lainnya tidak takut. Sekte Qiyun adalah salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, tetapi Sekte Tianji, Lembah Changlong dan sekte lainnya juga tidak lemah, dan tidak lebih baik dari Qiyun Zongcha. Tan Fei Peng dan yang lainnya tidak takut dan masih memandang Jiang Wei dengan dingin. Lin Chen memandang Jiang Wei dengan acuh tak acuh dan berkata, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Sekte Awan Merah juga merupakan salah satu dari 5 sekte besar di wilayah Yan'an. Bagaimana ia bisa mengajar murid seperti Anda dan menjadi murid inti dari Sekte Awan Merah?
Jika kejadian ini dilaporkan kembali, itu hanya akan mempermalukan Sekte Awan Merah, dan Sekte Awan Merah juga akan menjadi sasaran kritik publik di wilayah Yan'an. Kamu. Wajah Jiang Wei langsung menjadi pucat, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Pertama kali, kamu mencoba membunuhku, tetapi gagal. Kemudian kamu bergabung dengan Wang Dong dan Wang An dari wilayah angin dan guntur untuk menghadapi orang-orang dari wilayahmu sendiri. Kejahatan ini harus dihukum mati. Dengan seseorang seperti Jiang Wei, Lin Chen tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia tiba-tiba mengangkat pedang roh sejati di tangannya dan menebas Jiang Wei. Lin Chen, beraninya kamu membunuhku. Jiang Wei langsung menjadi cemas. Jika itu orang lain, saya khawatir membunuh Jiang Wei akan lebih atau kurang sulit, tetapi ini tidak berarti bahwa Lin Chen juga khawatir tentang hal ini. Dia sekarang telah menerima warisan dari tempat warisan. Setelah kembali ke wilayah Yan'an, Sekte Tianji pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Menjaga dia, Lin Chen tidak khawatir sama sekali tentang ancaman dari Sekte Qiyun. Kematian. Lin Chen dengan cepat memotong pedang roh sejati di tangannya. Puff. Ah. Jeritan Jiang Wei tiba-tiba terdengar, dan kemudian, kepala berdarah terlempar ke udara, dan Jiang Wei mati di tempat. Melihat kematian Jiang Wei, banyak orang menghela nafas lega, wajah mereka menjadi rileks, dan mereka merasa sangat nyaman. Tindakan Jiang Wei membuat semua orang membenci dia, jika Lin Chen tidak datang tepat waktu, mereka semua akan menjadi mayat dingin sekarang. Lin Chen, kamu. Tidak seperti orang lain, dua murid Sekte Qiyun yang berdiri di samping Jiang Wei mengubah ekspresi mereka dan menatap Lin Chen. Ketika semua orang mengkritik Jiang Wei, mereka berdua juga tahu bahwa apa yang dilakukan Jiang Wei itu salah, jadi mereka tidak berbicara. Namun, mereka tidak menyangka Lin Chen membunuh Jiang Wei tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kecepatannya sangat cepat. Begitu cepat sehingga tak satu pun dari mereka merespons. Lin Chen menatap kedua pria itu dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat Sue Lingyun dan yang lainnya. Kedua murid Sekte Awan Merah ini tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi karena Jiang Wei, Lin Chen sama sekali tidak menyukai orang-orang dari Sekte Awan Merah. Tentu saja, meskipun dia tidak menyukai murid-murid Sekte Awan Merah. Cloud Sek, Lin Chen tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu, dia bukan orang yang suka membunuh. Melihat wajah pucat Sue Lingyun, Lin Chen membalikkan tangannya, mengambil pil dan menyerahkannya kepada Sue Lingyun. Diberikan pil oleh Lin Chen di depan banyak orang, Sue Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, tapi dia masih mengulurkan tangan untuk meminumnya, lalu menyilangkan kakinya di tanah dan mulai pulih dari luka-lukanya. Ngomong-ngomong, Lin Chen, sebelum kamu datang, pria bernama Wang An mendapat 6 peninggalan kuno. Pada saat ini, Chen Gaoyi tiba-tiba berbicara, suaranya sedikit bersemangat. Mendengar kata-kata Chen Gaoyi, mata Tan Fei Peng, Su Lei, Su Jing dan yang lainnya langsung berbinar. Peninggalan kuno, senjata asli setidaknya adalah senjata asli terbaik, dan keterampilannya setidaknya merupakan keterampilan tingkat tinggi tingkat bumi. Untuk sekte seperti Sekte Tianji, itu bisa dikatakan sangat penting. Meskipun Tan Fei Peng dan yang lainnya ingin mendapatkan 6 peninggalan kuno, mereka masih harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Lin Chen ada di sini, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya. Terlebih lagi, Wang An awalnya dibunuh oleh Lin Chen, dan benda-benda di tubuh Wang An adalah itu seharusnya milik Lin Chen. Adapun apakah Lin Chen akan menyerahkan harta itu kepada Sekte Tianji, itu urusannya. Oh, apakah ada hal seperti itu? Seru Lin Chen. Dia datang ke Snowy Night Valley juga untuk mencari peninggalan kuno. Tanpa diduga, Wang An memiliki tepat 6 di antaranya, yang menghemat banyak usaha Lin Chen. Ho ho. Beruang kecil yang kejam itu juga tiba-tiba menyusutkan tubuhnya dan mengikuti Lin Chen menuju tubuh Wang An, teringat kata-kata Lin Chen bahwa jika ia menemukan cakar senjata asli terbaik, berikan padanya. Semua orang kaget saat melihat beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba menyusutkan tubuhnya. Monster benar-benar bisa mengecilkan tubuhnya sendiri. Meskipun mereka terkejut, semua orang tidak terlalu memikirkannya, perhatian mereka tertuju pada 6 peninggalan kuno di tangan Lin Chen. Lin Chen melepas cincin penyimpanan Wang An, lalu mengeluarkan semua isinya. Yang mengejutkan Lin Chen, selain 6 peninggalan kuno, ada juga puluhan artefak asli dan puluhan botol ramuan. Perhatian Lin Chen terutama terfokus pada 6 peninggalan kuno. Keenam peninggalan kuno ini adalah 3 senjata asli terbaik, pedang lebar, tongkat panjang, dan tombak. Setelah melihat bahwa ketiga senjata asli ini bukanlah cakar yang tajam, beruang kecil di sebelah Lin Chen mendengus dengan jijik dan berhenti melihat peninggalan kuno di tangan Lin Chen. Lagi pula, bagi beruang kecil yang mengamuk, pisau besar dan tongkat panjang tidak berguna dibandingkan cakarnya yang tajam. Orang ini. Lin Chen tersenyum dan segera membuka 3 buku rahasia. Ketiga buku rahasia itu sangat tua dan sederhana.
Entah sudah berapa tahun disimpan di sini, tapi bisa ada puluhan ribu tahun bahkan ratusan ribu. Sudah bertahun-tahun tidak dihancurkan, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya bahan yang digunakan untuk membuat ketiga buku rahasia ini. 3 buku rahasia, 2 buku seni bela diri, dan 1 buku kungfu. Lin Chen melihat buku rahasia di tangannya, kedua buku seni bela diri itu adalah teknik telapak tangan dan teknik kaki. Teknik Qi, keduanya tingkat bumi dan tingkat tinggi. Teknik telapak tangan dan teknik kaki bisa dikatakan tidak berpengaruh pada Lin Chen. Dia bukanlah seorang praktisi seni bela diri semacam ini, melainkan teknik telapak tangan dan kaki. Teknik tidak berguna bagi Lin Chen, tetapi Lin Chen sangat tertarik dengan teknik Qi tersembunyi. Qi Jue yang tersembunyi, setelah seorang pejuang mempraktikkannya, dia dapat menyembunyikan nafasnya. Jika tingkat kultivasi lebih rendah daripada kultivator, maka tingkat kultivasi sebenarnya dari kultivator tersebut tidak dapat dideteksi. Kecuali tingkat kultivasi melebihi 2 alam dari kultivator, itu tidak akan ditemukan. Budidaya kultivator. Barang bagus. Mata Lin Chen berbinar, barang ini cukup berguna bagi Lin Chen. Bayangkan saja, jika Lin Chen mempraktikkan Qi Jue tersembunyi dan budidayanya disembunyikan, maka ketika melawan musuh, Lin Chen tiba-tiba meledak dengan budidaya yang tampaknya tidak konsisten, yang pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Semua orang di samping tampak senang melihat Lin Chen, dan mereka semua langsung saling memandang. 6 peninggalan kuno, 3 senjata asli terbaik, dan saya tidak tahu apa 3 buku rahasia lainnya. Melihat ekspresi gembira Lin Chen, saya khawatir dia setidaknya seorang seniman bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Di wilayah Yanan kami, bahkan sekte besar seperti sekte Tianji akan bagus untuk memiliki salinannya. Semua orang menghela nafas, dan pada saat yang sama memandang Lin Chen dengan iri. Prajurit di benua Tianling dihormati. Di sini, Lin Chen adalah yang terkuat. Yang lain tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Lin Chen untuk 6 peninggalan kuno. Melihat Lin Chen memegang 6 peninggalan kuno, Tan Fei Peng, Su Lei dan Su Jing saling memandang dan diam-diam tersenyum pahit, sepertinya mereka tidak memiliki bagian dalam 6 peninggalan kuno tersebut. Bagaimanapun, peninggalan kuno terlalu berharga 6 peninggalan kuno terlalu sedikit untuk Lin Chen sendiri, jadi bagaimana dia bisa membagikannya kepada mereka. Setelah mengumpulkan cincin penyimpanan Wang An, Lin Chen mengalihkan perhatiannya ke cincin penyimpanan Wang Dong dan Jiang Wei. Dalam cincin roh penyimpanan Wang Dong, Lin Chen menemukan lebih dari selusin senjata asli dan lebih dari 20 botol obat mujarab. Obat mujarab ini semuanya diambil oleh prajurit di alam Dao sejati. Meskipun tidak seberharga senjata asli, mereka tetap saja cukup langka, dan Lin Chen berencana untuk kembali dan berlari ke tahap awal alam Dao sejati. Pil ini adalah yang dia butuhkan. Adapun benda-benda di tubuh Jiang Wei dikumpulkan oleh 2 murid sekte awan merah. Meskipun Jiang Wei juga memiliki 3 senjata asli di tubuhnya, Lin Chen bukanlah seorang perampok, jadi dia tidak akan merebut ketiga senjata asli itu. Semua orang memandang Lin Chen dengan penuh semangat, dengan rasa iri di wajah mereka. Setelah melirik Tan Fei Peng, Su Lei, dan Su Jing, Lin Chen melemparkan cincin penyimpanan dan berkata, saya telah mengumpulkan 6 peninggalan kuno dan ramuan, dan Anda dapat membagi sisanya. Senjata memang tidak berarti, apalagi sekte Tianji juga memiliki banyak senjata asli, sekte ini lebih mementingkan 6 peninggalan kuno. Tan Fei Peng dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu memandang Lin Chen dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian membagi senjata asli di antara mereka. Beberapa murid dengan sekte yang lebih kuat di belakang mereka juga mendapatkan senjata asli. Saat semua orang sedang membereskan masalah, tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Boom, boom, boom. Seperti gempa bumi, dan tanah berguncang. Apa yang terjadi? Mengapa bumi tiba-tiba berguncang? Entahlah, apakah lembah malam bersalju ini akan runtuh? Ekspresi semua orang berubah drastis. Jika lembah malam bersalju itu runtuh, maka mereka mungkin terkubur di sini. Lin Chen juga sedikit mengubah warnanya, kekuatan jiwanya menyebar, mencoba mencari tahu situasinya, tetapi kekuatan jiwa Lin Chen hanya dapat mencakup area seluas 15.000 meter, dan tidak mungkin untuk mendeteksi tempat yang lebih jauh. Tapi tanpa penyelidikan Lin Chen, semua orang langsung mengetahui apa yang sedang terjadi. Huci-huci. Suara aneh datang dari kepala semua orang, membentuk angin kencang dan meniup kabut putih di lembah pada malam bersalju. Segera setelah itu, raksasa dengan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya dan tangan serta kakinya dirantai dengan rantai besar tiba-tiba muncul di atas semua orang, menghadap Lin Chen dan yang lainnya. Torgat. Ekspresi Lin Chen segera berubah ketika dia melihat raksasa itu. Bukankah Dewa Petir sudah tersegel? Dia bisa bergerak sesuka hati. Waktu untuk membuka tempat warisan sudah selesai, silakan pergi. Dewa Petir memandang Lin Chen dan yang lainnya dengan bercanda, dan mengeluarkan suara gemuruh.
Kemudian, dia dengan santai melambaikan tangannya, dan Lin Chen dan yang lainnya hanya merasakan putih cahaya di depan mata mereka. Berkedip, sosok semua orang langsung menghilang di tempatnya.